kehidupan. Ternyata gimana alam bagi untuk mengisi kekosongan ini kita percayakan kepada anak kami saudara Ardi. Itu aku tempatkan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur limpahan rahmat dan berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih mau meringankan langkah bagi kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Kita angkat tangan kita minta sama Allah, tidaklah keluar kita dari tempat ini melainkan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ada yang memiliki hajat, Allah kabul hajat-hajatnya. Ada yang memiliki penyakit, Allah angkat segala penyakitnya. Ada yang sempit rezekinya, Allah bukakan dia pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga keluarnya kita daripada bulan suci Ramadan mendapat gelar la'allakum tattaqun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana Nabi memberikan kita 3 pesan bagaimana kita hidup dengan memegang 3 pesan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan." Pesan yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Takutlah kalian dimanapun kalian berada. Berusaha untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang begitu banyak fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang mana orang-orang sudah hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berani melakukan maksiat secara terang-benderang. Ini yang kurang dari kita. Yang kurang dari kita adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat adalah orang-orang yang beruntung. Kita taat saja sama pemerintah, kita sudah punya, tetapi hakikatnya hanya dia yang tahu bahwa dia berada dalam keserbakan. Muncul pertanyaan, Ustaz, saya sudah melakukan begitu banyak ketakwaan, melakukan begitu banyak ibadah, tetapi saya terjerumus kembali ke dalam lubang dosa. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pesan kedua? Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Iringilah setiap kemaksiatan yang kita lakukan. Kita iringi dengan perbuatan yang baik. Mengiringi setiap kejelekan setelah kita melakukan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejelekan-kejelekan, kemaksiatan yang kita lakukan itu akan diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita iringi tadi. Bagaimana cara supaya kita bisa mengiringi kejelekan-kejelekan dengan kebaikan? Poin intinya ada di sabda yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan." Bertemanlah kalian dengan orang-orang yang baik. Bergaulah kalian dengan orang-orang yang baik. Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, agama seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Karena teman ini memiliki magnet yang sangat kuat kepada teman hidupnya yang lain. Untuk para orang tua, lihatlah dengan siapa anak kita berteman. Lihatlah dengan siapa anak kita bergaul. Tekankan dia pendidikan agama yang baik. Berikan dia pendidikan agama yang baik. Karena itu adalah modal kita nanti menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang orang tua lebih mementingkan pendidikan dunia anak-anaknya, tetapi mereka tidak mementingkan kehidupan akhirat daripada anak-anaknya. Kalau kita sebagai orang tua mengetahui daripada kerendahan ilmu kita,
Kerendahan ilmu agama kita setidaknya masukkan anak-anak kita ke dalam sekolah-sekolah madrasah, masukkan anak-anak kita ke dalam pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah di Kota Palu ini sudah diberikan suatu wadah oleh Habib Ketua bin Salim Al-Jufri yang kita kenal dengan sebutan guru tua. Namun sungguh sangat disayangkan warga Kota Palu menganggap akhirat itu bukan apa-apa. Banyak warga Kota Palu yang tidak ingin menyekolahkan anak-anak di dalam akhirat. Tapi apa kata Habib Idrus di dalam syair? Habib Idrus mengatakan hatta li maulaya fal khairat al-akhirat. Alhamdulillah puji syukur aku panjatkan kepada Tuhan. Akhirat akan tetap ramai dan itu terbukti sekarang. Bahkan orang dari Mesir datang sekolah di akhirat. Di syair selanjutnya Habib Idrus mengatakan wa fi awwaliha usdun ma'as. Dan di dalam akhirat itu terdapat singa dan anak-anak singa, yaitu guru dan murid-muridnya yang siap mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kemudian Habib Idrus mengatakan menghimbau kepada kita warga Kota Palu, ya bani Palu, fal khairatu ummukum. Wahai kalian segenap orang Palu, akhirat itu induk kalian. Tad'u liman lahu kasbun wa iqbal. Kalau kalian memiliki keinginan ingin memiliki ilmu, silahkan datang ke akhirat. Maka mari kita tekankan pendidikan agama terhadap anak-anak kita. Karena Nabi mengatakan setiap anak Adam terputus amalnya ketika dia mati kecuali 3. Salah satunya anak yang soleh. Bagaimana anak itu akan soleh kalau dia tidak diberikan pendidikan agama? Kalau anak-anak kita tidak tekankan pendidikan agama sejak kecil, sejak dini, tidak diajarkan dia cara membaca Al-Quran, lantas siapa yang akan mendorong kita sebagai orang tua tatkala kita masuk ke alam barzakh? Maka mari di penghujung bulan suci Ramadan ini, jangan kita tinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Jangan kita hanya menyembah Allah hanya di bulan Ramadan saja. Setelah berlalunya bulan suci Ramadan, kita istiqomahkan diri kita untuk senantiasa beribadah. Kita ajak anak kita, istri kita, dan semua keluarga kita untuk tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan bagi kita untuk terus beribadah kepada-Nya. Semoga keluarga kita daripada bulan suci Ramadan mendapat gelar la'allakum tattaqun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Allahumma musta'an.